terkasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan melanjutkan perbincangan kami tentang bagaimana membentuk a boy menjadi a man yang kami tayangkan beberapa waktu yang lalu. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kami sudah membicarakan tentang bagaimana membentuk a boy menjadi a man. Tetapi mungkin ada sebagian dari para pendengar kita yang setia pada acara ini justru kurang mengikuti atau belum mengikuti yang lalu gitu. Pak Paul bisa menjelaskan secara singkat apa yang kita perbincangkan waktu yang lalu itu, Pak? Pada dasarnya seorang anak laki-laki perlu mendapatkan didikan, arahan dari ayahnya. Sebab apa yang telah diterima dari si ayah, itulah yang akan membentuk dia menjadi seorang pria yang diharapkan. Kalau tidak mendapatkan dari ayahnya, dia akan mendapatkannya dari pihak-pihak luar, baik itu teman maupun tokoh-tokoh di televisi. Bagaimanakah caranya ayah mentransfer atau memindahkan kualitas yang diinginkan masuk ke dalam anaknya? Tidak ada jalan lain selain daripada memberikan waktu, ya. Terlibat, hadir dalam kehidupan si anak, sering bermain, bergaul, berkomunikasi dengan si anak. Dan secara terencana juga mulai mengajarkan beberapa hal yang memang penting. Nah, terakhir kali kita telah membahas sekurang-kurangnya ada 2 hal yang perlu ayah itu secara terencana ajarkan kepada anaknya. Yang pertama adalah dalam hal pengambilan keputusan. Seorang pria diharapkan menjadi seorang pria yang berinisiatif, bukan pasif. Nah, ini aspek yang perlu ayah berikan atau ajarkan kepada anak laki-lakinya. Dan yang kedua adalah seorang pria diharapkan dalam melaksanakan tugasnya, dia bersifat sigap, bukan malas-malasan, lamban. Nah, itu sifat yang perlu juga seorang ayah tanamkan pada anaknya. Nah, yang kita tekankan juga pada kesempatan yang lalu adalah jangan sampai kita mengajarkan hal-hal ini secara negatif, yaitu dalam bentuk kemarahan, mencela-cela si anak. Sebab sifat sikap negatif bukannya membangun si anak untuk menjadi seperti yang kita harapkan. Seringkali justru menjadi bumerang. Dia menjadi kebalikan dari yang kita harapkan. Karena dia itu bereaksi terhadap kemarahan-kemarahan atau celaan-celaan kita. Sehingga yang kita ingin sampaikan tidak lagi diserapnya. Begitu. Iya. Nah, menanggapi tentang tujuan konkret, Pak Paul, yang kita sudah bicarakan pada kesempatan yang lalu, ada pengambilan keputusan dan melaksanakan tugas. Itu kan anak juga harus dipersiapkan bagaimana bersosialisasi, yang bukan hanya berhubungan dengan para pria saja atau laki-laki saja, tapi juga ada yang wanita. Nah, ini apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Seorang ayah sepatutnya mengajarkan kepada anak laki-lakinya untuk melindungi wanita. Jadi ajarkan anak laki-laki untuk mempunyai sikap atau persepsi yang tepat terhadap wanita, yaitu melindunginya, bukan memanfaatkannya. Nah, ada kalanya anak-anak laki-laki terjebak ya oleh pengaruh-pengaruh luar, misalkan di acara-acara tontonan atau apa, sehingga melihat bahwa perempuan itu dimanfaatkan. Dan seringkali itu yang kita bisa saksikan ya, misalkan dalam film-film di mana ada seorang gangster duduk dikelilingi oleh para wanita cantik yang mengelus-ngelusnya, itu memberikan kesan kepada si anak bahwa pria seharusnya lah bersikap seperti itu, seperti jagoan di mana wanita itu tunduk dan menyembah-nyembahnya dan hanya untuk dimanfaatkan untuk kesenangan si pria. Itu sikap yang salah, nilai hidup yang keliru. Seorang ayah perlu mengajarkan tugasnya lah melindungi wanita dari serangan orang, dari ancaman orang, dari eksploitasi orang, dari pemanfaatan dari orang lain.
Dan terutama jangan sampai dia menjadi seorang pria yang memanfaatkan wanita. Yang lainnya juga tentang wanita, ada kalanya pria menyerap pandangan atau nilai-nilai hidup yang mengajarkannya untuk memang bukan mengeksploitasi atau memanfaatkan, tapi meremehkan wanita, melecehkan bahwa wanita itu seolah-olah tolol, tidak bisa apa-apa, terlalu emosional, tidak mandiri. Nah, itu juga persepsi yang salah yang harus kita juga tekankan kepada si anak, bahwa kau sebagai pria tidak boleh meremehkan, melecehkan atau menghina wanita. Kau harus melindunginya. Itu yang Tuhan minta ya kepada kita di 1 Petrus, bahwa jangan sampai doa kita terhalang ya kalau kita ini tidak memperlakukan istri kita dengan benar. Nah, Bapak, di dalam sikap seperti itu terhadap wanita, biasanya anak itu akan melakukan hal itu, melindungi terhadap orang lain, wanita, jadi temannya di sekolah atau di pergaulan atau di gereja, dia melakukan itu. Tapi anehnya atau uniknya saya katakan itu terhadap adiknya sendiri yang perempuan misalnya, dia enggan melakukan itu. Itu apa yang menyebabkannya, Bapak? Saya kira anak-anak itu ya seperti kita ya. Kalau dengan orang luar kita nggak bisa melihat dalam-dalamnya orang, jadi kita cenderung lebih positif dengan orang lain. Kalau dengan orang yang serumah dengan kita, kita melihat begitu banyak ya tentang orang tersebut, sehingga sukar untuk benar-benar mempunyai citra yang positif terhadap orang tersebut yang serumah dengan kita. Jadi anak juga begitu. Dengan orang luar, dia melihatnya lebih baik daripada adiknya di rumah, karena adiknya itu mengganggu dia lah, membuat dia marah lah. Orang luar mungkin nggak seperti itu kepada dia. Dan yang penting juga adalah anak ya seperti kita ingin disukai oleh orang, sehingga dia cenderung melakukan hal-hal yang diharapkan oleh orang lain di luar, sebab dia membutuhkan reaksi yang positif dari orang terhadap dirinya. Sedangkan terhadap adiknya ya dia tidak perlu bersikap terlalu baik, karena dia tidak membutuhkan penerimaan adiknya atau disukai oleh adiknya, sehingga ya sifat dasarnya lebih mudah keluar. Yang kita bisa lakukan adalah kita mulai menumbuhkan rasa belas kasihan pada dirinya. Misalnya anak laki-laki kita dalam pertengkaran dengan si adik atau kakak wanitanya memukul. Nah, yang kita perlu lakukan bukan saja misalnya memarahi dia atau menghukum dia karena memukul kakak atau adik wanitanya, tapi kita mengajak dia merefleksikan tindakannya, bahwa adiknya atau kakaknya yang wanita itu sakit akibat pukulannya, dan dia adalah seorang pria yang mempunyai tenaga yang jauh lebih besar daripada adik wanitanya itu, dan pukulan yang menyakitkan itu akan membuat orang sedih dan juga kesakitan. Nah, anak laki-laki perlu menyadari hal itu. Nah, waktu dia menyadari dampak perilakunya itu, pukulannya tersebut pada adiknya, bahwa itu menyakitkan dan membuat adiknya menangis. Nah, belas kasihan yang mulai muncul itu akan dapat berperan besar untuk menahan dia tidak memukul adiknya lagi pada kesempatan yang lain, karena dia sadar itu akan sangat menyusahkan adiknya. Iya. Karena kelihatannya kan enggak pas gitu Pak, oleh orang lain dia lindungi, dia bantu, tapi keluarga sendiri tidak gitu Pak. Nah, apakah hal itu akan malah merenggangkan hubungan antara kakak adik itu Pak? Saya kira iya dan enggak ya. Iya dalam pengertian ya si adiknya mungkin marah kok si kakak ini belain orang, nggak belain dia. Tapi saya kira itu dinamika kehidupan bersaudara yang akan bisa nanti dihilangkan ya, atau terhilang dengan sendirinya. Sehingga hal-hal yang positif yang lebih banyak akan mendominasi hubungan mereka sebagai kakak adik. Nah, sekarang bagaimana halnya dengan kalau si anak laki-laki ini berhubungan dengan pria lain gitu? Oke. Kita sebagai ayah perlu mengajarkan anak laki kita bahwa dia setara dengan pria lain. Ada kalanya anak laki-laki itu merasa dia baik. Kalau yang merasa dirinya lebih hebat, dia itu superior dari teman prianya. Atau kalau yang agak minder, dia merasa dia kecil, teman-teman prianya yang lain lebih besar daripadanya. Nah, kita perlu mengajar anak laki kita untuk setara ya, untuk bersikap sama. Bahwa dia tidak lebih
dan dia tidak kurang dari orang lain. Dua-duanya bisa salah. Dua-duanya bisa menjerumuskan anak kita ke dalam masalah yang lebih besar. Anak laki-laki yang menganggap dirinya hebat, bisa ini, bisa itu, paling kuat, dan sebagainya, itu akan mempunyai masalah nanti dengan teman-temannya. Jadi kita perlu tekankan kalau kita mulai melihat sifat tersebut pada anak kita, bahwa itu bukan sifat yang baik. Kita harus menghormati orang lain, bahwa mereka itu bukannya orang yang kita harus lecehkan. Pria ini kok nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah sebaliknya, ada kalanya dia merasa dia nggak bisa apa-apa, teman-temannya lebih hebat daripadanya. Nah kita mesti katakan, enggak ada ini dalam dirimu, enggak ada itu pada dirimu. Nah itu yang kita tekankan terus, sehingga dia mulai membangun rasa percaya diri, dia bisa sesuatu. Waktu dia tahu dia bisa sesuatu, dia mulailah menempatkan dirinya setara dengan orang lain. Jadi kita sebagai ayah perlu memunculkan hal yang spesifik tersebut. Jangan hanya berkata, wah engkau punya kelebihan. Anak kita tanya, apa kelebihannya? Ya nggak tahu, pokoknya ada kelebihan. Setiap orang ada kelebihannya. Nah itu nggak bisa. Kita mesti tunjukkan sesuatu yang memang dia lakukan dan lumayan baik. Sehingga itu menjadi bekal dia menempatkan diri sejajar dengan pria-pria lainnya. Ya. Tapi juga ada kemungkinan dia merasa lebih tinggi, Pak Pol. Tadi yang Pak Pol utarakan kan dia merasa rendah diri dan sebagainya. Ada yang terlalu yakin dengan dirinya itu, Pak Pol. Itu kan juga harus kalau Pak Pol bilang setara, ya, kan itu pun harus diredam. Betul Pak Gunawan. Jadi sebagaimana saya singgung tadi, ada kalanya anak justru menempatkan dirinya berlebihan di atas anak-anak lainnya, terutama anak-anak pria lainnya. Dan mungkin sekali dia mempunyai kelebihan tersebut. Misalnya wajahnya ganteng, sehingga dari kecil guru-guru selalu memuji kegantengannya. Atau orangnya pandai, sehingga dari kecil dia menerima pujian akan kecemerlangan pikirannya. Nah, kita mesti lebih tekankan bahwa wajahmu, kepandaianmu itu anugerah Tuhan. Entah mengapa Tuhan memilih memberikannya kepadamu, bukan kepada anak lain. Tapi engkau tidak pernah mendapatkannya karena engkau itu bekerja keras. Enggak, wajahmu memang Tuhan sudah berikan seperti itu. Kepandaianmu memang Tuhan sudah berikan seperti itu. Itu bukan karena engkau lagi dalam kandunganku, engkau sudah belajar melebihi anak lain. Jadi kita terus tekankan hal seperti itu. Dan kalau dia bersifat atau memunculkan sifat sombong, melecehkan pria lain, kita tegur dia. Jadi di sini orang tua, terutama kita ayah, harus bersikap lebih proaktif. Kita marahi, kita tegur, nggak boleh kamu melecehkan anak lain. Apalagi misalnya anak yang lemah, yang memang nggak bisa apa-apa, atau anak yang kurang berada. Nah, kita mesti tekankan, kau jangan melecehkan mereka. Kau harus menghormati mereka. Nah, itu hal-hal yang seorang ayah bisa lakukan ya untuk anak prianya. Ya. Ada juga ini Pak Pol, anak-anak itu seusia mereka itu kan seringkali mencoba-coba ya, bereksperimen Pak Pol ya. Nah itu apa dukungan orang tua terhadap dalam hal itu tadi ya, bereksperimen itu apa dukungan orang tua khususnya ayah terhadap anak laki-lakinya? Saya kira keberanian mengambil risiko adalah sifat pria yang baik, yang dihormati. Justru sifat pria yang takut mengambil risiko itu menjadi sesuatu yang tidak dihargai oleh orang lain. Jadi saya kira anak-anak pria perlu ya mendapatkan dorongan dari ayahnya untuk mengambil risiko. Meskipun dia itu bisa keliru, bisa dirugikan, tapi kita bisa dorong dia, kenapa nggak coba? Silahkan coba. Nah ini otomatis dalam hal yang benar ya, bukannya mencoba memakai obat dan sebagainya. Nah, kadang-kala sekali lagi seperti yang kita telah bahas pada kesempatan yang lalu, anak-anak takut mengambil risiko karena takut gagal. Atau yang kedua, yang seperti kita bahas, takut disalahkan. Nah, ketakutan gagal dan ketakutan disalahkan adalah hal yang wajar dan nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan akan melumpuhkan si anak. Jadi sekali lagi sebagai ayah kita perlu berhati-hati, jangan terlalu cepat mengevaluasi, mengkritik, mencela, menjatuhkan anak kita waktu dia mengambil risiko melakukan sesuatu. Jadi biarkan dia mengambil risiko itu. Apa contohnya? Misalnya kita ini kalau orang Jakarta ke dunia fantasi misalnya.
terus di situ melihat ada roller coaster, kita di situ merasa takut untuk naik. Nah, anak kita berkata, "Pak, saya ingin coba." Biarkan anak kita mencobanya kalau memang usianya sudah memadai. Jangan kita buru-buru berkata, "Jangan, nanti kamu jatuh apa-apa." Jadi kita ini mentransfer ketakutan kita padanya, sehingga dia takut mengambil risiko. Biarkan dia mencoba. Kalau dia berkata, "Mau coba silakan, nggak apa-apa." Nah, jadi biarkan anak kita mencoba. Sebagai contoh yang lain adalah ya kita yang tinggal di Malang mungkin lebih beruntung daripada yang tinggal di kota besar. Anak saya kadang-kadang berkata, "Boleh nggak saya pergi ke sini? Boleh nggak saya pergi ke sana?" Mula-mula saya terus terang agak takut. Nah, yang saya lakukan adalah saya meminta dia pergi dengan temannya yang sudah tahu bagaimana menggunakan angkutan umum. Nah, dia pergi dulu sekali, dia sudah tahu. Lain kali saya akan izinkan dia. Nah, tapi kadang-kadang dia berkata, "Boleh nggak saya naik sepeda ke sana?" Nah, agak takut dalam hati saya. Tapi saya kira-kira tahu dia akan bisa. Saya biarkan, saya berkata, "Silakan." Nah, hal-hal seperti itu mendorong si anak untuk mengambil risiko, mengunjungi tempat yang belum pernah dia kunjungi, berjalan lebih jauh daripada biasanya, naik kendaraan umum yang belum pernah dinaiki sebelumnya. Nah, hal-hal seperti itu menjadi modal baginya untuk menumbuhkan sikap yang berani mengambil risiko. Ya, tetapi kan sebagai orang tua biasanya kita memberitahukan risiko-risiko apa yang karena kita sudah tahu lebih dahulu. Misalnya tadi bawa sepeda gitu. Kita kan sudah sejak awal itu mengingatkan supaya sepedanya dikunci, supaya jalan di sebelah kiri, supaya apa gitu Pak ya. Nah, apakah hal itu tidak membuat anak lalu merasa dirinya digurui oleh kita gitu? Kalau kita lakukan itu pada usia yang kecil, seharusnya tidak. Ya, anak-anak cenderung merasa lebih sering digurui itu pada usia remajanya. Jadi, biarkan anak-anak yang masih kecil ya menerima instruksi kita seperti itu. Contoh tentang naik sepeda. Saya mengajak anak saya naik sepeda beberapa tahun yang lalu. Nah, saya tidak membiarkan dia naik sepeda sendirian di jalanan. Jadi mula-mula saya naik sepeda di depan dia, jadi di belakang saya, dan kalau ada mobil ada apa saya beritahu dia di perempatan, saya minta dia berhenti. Jadi saya ajak dia, saya ajarkan dia dulu selama berkali-kali. Baru saya rasa aman, saya biarkan dia pergi sendiri. Jadi ya orang tua juga perlu untuk menimang-nimang berapa besar risiko yang bisa dihadapi oleh si anak. Tapi jangan sampai juga kita menghalangi si anak. Iya. Nah, itu biasanya melalui pengalaman-pengalaman itu kan emosi anak itu tumbuh Pak ya, senang, susah, dan sebagainya, marah dan sebagainya. Nah, itu bagaimana kita mengarahkan supaya nanti dia menjadi pria dewasa yang bisa mengontrol emosinya gitu Pak? Saya kira salah satu kualitas pria yang dihargai ya oleh lingkungan adalah stabil. Kestabilan emosi itu adalah ciri pria yang baik ya. Pria yang emosinya turun naik itu cenderung ya mendapatkan kesukaran dan kurang mendapatkan penghargaan dari lingkungannya. Jadi kita sebagai ayah perlu mengajarkan kepada anak-anak untuk mempunyai emosi. Jangan sampai nggak punya emosi. Jadi silakan beremosi, silakan sedih, silakan marah, silakan kecewa. Itu jangan dipupus ya. Tapi kita ajarkan dia untuk menyatakan emosi tersebut dengan benar. Contoh, bukan saja kemarahan ya yang diluap-luapkan, tapi ada kalanya kemarahan yang disimpan, dipendam sehingga menjadi sepertinya itu bom waktu. Nah, ada kalanya itu kita lihat pada diri anak kita. Dia marah, dia nggak suka sesuatu, tapi dia simpan, wajahnya menjadi seperti batu, nggak mau diajak bicara. Nah, kita bisa ajak dia bicara, kita bisa ajak dia berkomunikasi, kita tegur dia, kita katakan sikap seperti ini tidak baik. Kalau engkau tidak suka, engkau nyatakan. Itu sikap seorang pria yang baik. Kalau engkau marah, engkau simpan-simpan, wajahmu seperti ini, engkau mendiamkan orang, itu bukan sikap pria yang baik. Nah, silakan ya lontarkan kata-kata seperti itu, sehingga si anak tahu dia perlu belajar mengekspresikan emosinya dengan lebih benar. Sudah tentu kita ajarkan dia untuk mengekspresikan emosi dengan verbal, dengan kata-kata, tapi bukan dengan tindakan fisik. Memukul,
Nah, itu hal-hal yang kasar-kasar seperti itu justru yang kita harus tekan. Kadang-kala anak-anak ya dipengaruhi oleh tayangan atau tontonan di luar atau mungkin pengaruh dari teman-teman. Marah langsung pukul. Nah, seperti itu ya kita harus tegur dia. Namun ya kita sendiri sebagai seorang ayah jangan memberi contoh yang sama. Dikit-dikit kita juga pukul dia. Ya dia akan ikuti kita. Iya. Nah, Bapak di dalam memberikan bimbingan terhadap anak, karena kita punya kerinduan tentunya membimbing seorang anak laki-laki menjadi pria dewasa yang baik. Hal-hal apa lagi yang perlu kita perhatikan? Ada 3 hal Pak Gunawan yang kita harus waspadai. Yang pertama adalah jangan sampai kita terlalu terjebak dalam pembedaan antara feminin maskulin. Misalnya, ada misalnya orang tua atau ayah yang berkata, anak laki tidak usah cuci piring, itu pekerjaan wanita. Nah, saya kira itu tidak benar. Silakan dia mencuci piring dan tidak ada salahnya anak laki mencuci piring. Anak laki tidak boleh menangis, itu wanita. Tidak apa-apa anak laki menangis. Anak laki-laki kadang-kadang perlu menangis. Anak laki yang terus-menerus menangis itu menandakan emosi yang tidak stabil. Tapi sekali-kali menangis karena kesedihan, silakan. Ya, atau misalnya kalau anak laki itu diajarkannya hanyalah memasang lampu, itu baru sifat pria. Kalau menyapu itu bukan sifat pria. Nah, jangan sampai kita terjebak dalam pembedaan feminin maskulin yang tidak ada dasarnya. Atau mengatai dia seperti perempuan aja nih. Iya. Nah, itu kadang-kadang bisa keluar betul Pak Gunawan. Dalam kejengkelan ya. Iya. Itu juga nggak tepat Pak Gunawan. Karena perkataan kamu seperti wanita itu sekali lagi tidak membangun. Malahan lebih meruntuhkan dia. Dan yang cenderung terjadi, dia nggak menyerap sifat yang kita inginkan. Malahan dia akan bereaksi, memberontak terhadap kita. Melakukan yang kebalikannya. Karena dia bereaksi terhadap kemarahan kita atau pelecehan kita tersebut. Iya. Jadi Pak Paul katakan ada 3 kan? Yang kedua apa Pak Paul? Kalau tadi yang pertama itu, yang kedua? Yang kedua adalah yang tadi saya sudah singgung sedikit, yakni jangan menghina anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu peka dengan penghinaan. Misalnya, penghinaan yang tadi ya, yaitu menyamakan dia dengan wanita, memanggil dia dengan wanita, atau kata-kata banci. Anak laki mempunyai satu ketakutan yang fatal, yaitu takut disamakan dengan wanita. Takut sekali anak pria. Jadi jangan melontarkan kata-kata seperti itu. Atau misalnya kita di luar marah terhadap anak laki kita tempeleng dia, itu sangat menghina anak. Atau kita menunjuk-nunjuk dahinya dengan telunjuk kita di depan temannya, itu sangat menghina dia. Atau kita memarahi dia semau kita di depan temannya, apalagi di depan teman wanitanya. Itu sangat menghina dia. Nah, anak laki merasa terhina, yang merasa terhina cenderung menyimpan rasa terhinanya itu. Dan ya ini dia yang sering terjadi, menjadi dendam kesumat pada dirinya terhadap kita sebagai ayah. Jadi berhati-hati ya dengan kata-kata atau tindakan yang menghina dia, menghina harga dirinya. Kita pria, kita mengerti bahwa kita peka dengan harga diri kita sebagai pria. Kita peka dengan penghinaan. Kita mungkin tidak berkeberatan ya, kerja capek, berkeringat, pulang sampai sore atau malam. Tapi jangan dihina. Nah, pria seperti kita tidak mau dihina, anak laki pun tidak mau dihina. Iya, tapi seringkali kita sebagai orang dewasa berdalih, gitu aja kamu tersinggung gitu. Jangan cepat tersinggung jadi orang. Nah, itu pernyataan seperti itu ya. Kita mesti menimbang apakah sewajarnya lah anak kita tersinggung. Kalau sewajarnya dia tersinggung, ya kita perlu minta maaf. Kalau memang tidak sewajarnya karena sungguh-sungguh terlalu kecil, ya kita bisa ajarkan dia. Kamu tidak sepatutnya bereaksi seperti itu. Ini hal yang tidak terlalu menyinggung kamu. Ya, kita bisa ajarkan dia juga. Sedang hal yang ketiga, apa Pak? Yang ketiga adalah ini dia, jangan mengharuskan anak laki kita menyukai hobi kita. Atau dengan kata lain, jangan sampai kita ini mencoba mencetaknya untuk menjadi jiplakan kita. Jangan. Ada anak-anak laki yang senang membaca buku ya, tidak begitu senang untuk berpetualang, sepak bola gitu. Ya nggak apa-apa.
Nah, apa jangan kita sebagai pria merasakan kok anak laki kita kok tidak seperti kita senang main sepak bola, dan kita mulailah meremehkan dia, nggak mau dekat dengan dia. Nah, itu penolakan yang sangat menohok penerimaan diri si anak. Dia akan merasa dia itu tidak menjadi pria yang lengkap karena ayahnya menolak dia, dan dia akan melihat figur ayahnya adalah figur pria yang lengkap. Waktu ayahnya menolak dia, seakan-akan dia bukan pria yang lengkap. Nah, itu tidak positif ya, tidak baik. Saya ingat ada satu cerita tentang seorang pendeta, ini sudah di Amerika Serikat, yang dari kecil selalu diremehkan oleh ayahnya yang senang dengan permainan-permainan football. Tapi dia sendiri dia senang, dia hanya senangnya membaca buku. Nah, selalu dia itu dipermalukan. Tapi sampai titik terakhir sebelum ayahnya meninggal dunia di rumah sakit, si anak yang sudah jadi pendeta tersebut mengunjungi si ayah. Dan si ayah memanggil seorang suster dan berkata, "Ini anakku, dia seorang pendeta." Dengan bangga ya dia mengatakannya. Nah, si anak itu bercerita atau memberikan kesaksian ya. Pertama kali dalam hidupnya dia merasakan ayahnya bangga kepada dia. Jadi seorang ayah berperan besar terhadap anak prianya. Meskipun anak pria seolah-olah nggak begitu membutuhkan kita, tapi sebetulnya sangat membutuhkan kita. Dan dia akan sangat senang kalau kita bangga dengan dia sebagai seorang anak laki-laki kita. Ya, tentunya kita sebagai ayah, sebagai orang tua itu menghendaki anak-anak kita, anak laki-laki kita khususnya tumbuh berkembang menjadi pria dewasa yang bisa berguna dan bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, dalam hal ini firman Tuhan mengatakan apa? Saya ambil dari Amsal 20 ayat 15. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Pengetahuan ini diidentikan dengan berhikmat. Jadi yang kita ingin berikan kepada anak kita, sekali lagi bukannya emas, bukannya permata. Yang kita ingin berikan kepada anak kita adalah yang paling berharga, yakni hikmat. Dalam hal ini hikmat menjadi seorang pria. Menjadi seorang pria yang takut Tuhan, yang mengenal Tuhan, dan bisa hidup di tengah-tengah lingkungannya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, khususnya para pendengar juga yang sungguh rindu untuk membimbing anak-anaknya agar tumbuh menjadi pria yang dewasa yang baik. Nah, saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi telah Anda ikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja melanjutkan perbincangan kami tentang bagaimana membentuk a boy menjadi a man. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.